Saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, sore hari ini kita sudah menikmati pujian penyembahan buat Tuhan di sore hari ini. Dan saya percaya sekalipun kita hanya melalui secara virtual live streaming sore hari ini, saya percaya kuasa Allah juga dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara jemaat yang kami layani, yang mengikuti lewat Facebook live streaming pada sore hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sore hari ini mari kita melihat satu ayat buat saya dan saudara yang saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Begini bunyi firman Allah, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya hari-hari ini dengan situasi dan kondisi yang ada ini, kondisi yang tidak menentu, saudara, saya percaya saudara yang percaya kepada Tuhan masih tetap pegang janji firman Tuhan, amin. Masih tetap mengikat perjanjian kita dengan Tuhan, bahwa kita tetap mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, amin. Nah karena ke Bapak Ibu ya saudara yang diberkati Tuhan, firman Allah berkata, ya firman Allah ini adalah firman Allah yang sudah teruji. Ya firman Allah itu atau janji Tuhan itu janji yang sangat teruji kemurniannya saudara. Nah dalam kamus bahasa Indonesia Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kata murni itu tidak bercampur dengan hal-hal unsur-unsur yang lain. Kata murni itu adalah asli, tidak ada campuran. Kata murni itu adalah tulus. Nah Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan, jadi orang Kristen, jadilah anak-anak Tuhan yang murni. Jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar tulus. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Ya, kita sudah melihat satu ayat pada Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya, itu sebabnya saya mau katakan buat saya dan saudara yang sementara bersama dengan kami mengikuti ibadah virtual pada sore hari ini, jangan pernah engkau melupakan janji Tuhan. Jangan pernah engkau mundur, saudara, karena ada janji yang menanti akan kehidupan kita. Karena janji itu yaitu janji yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan sore hari ini, ya, perjanjian ini sudah mulai dari perjanjian lama, sudah dikatakan mulai dari Nuh. Ya Allah berkata, buatlah engkau batra dan aku akan menyelamatkan engkau. Dan bukti bukan hanya Nuh sendiri yang selamat dari batra itu, tapi seisi keluarga dari Nuh selamat. Nah sekalipun Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan, ya, kalau kita melihat saudara, dengan kondisi ini saudara, banyak hal saja yang akan melemahkan engkau sebagai orang percaya. Tetapi ingat saudara, ada janji, ya, janji yang murni yang Tuhan sudah janjikan, bahwa ketika kita percaya Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mempercayai Dia, ada janji yang kekal. Amin. Nah Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan, sekalipun saudara kalau kita melihat janji yang pertama yang diikat oleh Allah dengan Nuh saudara, sekalipun Nuh mendapat banyak ocehan, mendapat banyak olaukan, dia tidak peduli, dia tetap fokus, dia tetap mengarahkan akan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Ya, dan akhirnya apa saudara? Janji itu saudara, janji keselamatan itu, yaitu keluarga Nuh benar-benar meraih janji keselamatan dalam Alkitab mencatat air bah saudara. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Nah saudara yang berkati Tuhan, kita melihat ayat ini Bapak Ibu, sampai dengan saat ini saudara, Allah sudah berjanji buat saya dan saudara. Lewat apa? Lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Dia berjanji, ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka saudara memiliki kehidupan yang pasti di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Coba kita melihat satu ayat yang akan saya bacakan buat saudara dan saya pada kesempatan pada sore hari ini, yang saya ambil dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Ya, Kejadian pasal 26, begini bunyi firman Allah saudara. Ya, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah saudara, dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga ini, saya hanya mengambil di bagian terakhir, ya, kata Allah kepada Ishak, aku akan menepati janjiku kepada keturunan dari Abraham ini.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat ya, kalau Allah sudah berjanji, maka Dia pasti akan tepati janjinya. Beda dengan saya dan saudara sebagai manusia, saudara, ya. Atau saudara, yang terjadi di zaman sekarang, saudara, ya, dalam pernikahan ada janji. Yang pertama, calon suami menyampaikan janji. Yang kedua, ya, calon istri. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka mengikrarkan janji pernikahan. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu, lain dengan janji itu, saudara. Ya, lain dengan perjanjian itu, saudara. Banyak yang terjadi, kata orang, sudah punya cucu, katanya nak jodoh, saudara. Ya, padahal waktu berjanji, saudara, suka dan duka akan tetap setia. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi, kita melihat pada kesempatan sore hari ini, kita melihat ada kasus juga, ya apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Abraham, dari Nuh datang kepada Abraham, Allah berjanji kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi bapa dari segala bangsa. Dan benar Bapak Ibu, ya, bukan hanya janji itu, engkau akan menjadi banyak seperti pasir di laut, keturunanmu akan menjadi banyak seperti pasir di laut. Dan itu sangat terjadi, saudara. Itulah janji Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini, saudara, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita lupa dengan janji Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tekanan, sekalipun ada begitu banyak tekanan datang menerpa kehidupan engkau sebagai orang percaya, mari pegang janji Tuhan. Ya, kata Daud kepada, ya, dalam Mazmur pasal 23, sekalipun dia ada dalam lembah kelam, gada dan tongkat Tuhan tetap menolong Daud. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, masalah apapun, saudara, percayalah, ada janji yang kekal itu yang akan kita raih bersama dengan Tuhan. Nah, saudara berkati Tuhan, kita melihat itu sebabnya, ya, Abraham ini tidak bimbang, saudara. Kalau kita baca di Alkitab, Abraham tidak bimbang akan janji Allah. Sekalipun Alkitab mencatat, sekalipun Abraham tidak punya dasar, haleluya. Sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk percaya, untuk berharap, tapi dia tetap percaya. Dia tetap percaya bahwa janji Allah itu pasti digenapi. Haleluya, amin. Dia tetap percaya sekalipun Alkitab mencatat, ya, Abraham ini tidak punya dasar untuk berharap. Tapi dia percaya. Dia percaya bahwa janji Allah yang Allah sudah ikrarkan kepada dia, Abraham percaya. Itu sebabnya, saudara, jangan kita bimbang dengan janji Tuhan. Ya, jangan kita pernah bimbang dengan janji yang murni yang kita sudah dengar sore hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Ya, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus pasal yang ke-7, ya, marilah kita menyucikan diri. Karena kenapa? Karena kita memiliki janji Tuhan, ya dan amin. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan, kalau kita coba baca, ya, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, kalau kita lihat di sana, dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama, begini bunyi firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, ya, karena kita sekarang ini memiliki janji. Nah, lihat Bapak Ibu, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, karena sekarang saudara dan saya memiliki janji, ya, memiliki janji, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani maupun rohani. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ada janji kita. Kalau kita pegang janji Tuhan, maka kita akan memiliki janji-janji Tuhan, saudara. Itu sebabnya sore hari ini saya tidak mau panjang lebarkan firman Allah sore hari ini. Kita percaya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, kalau kita murni dengan Tuhan, kalau kita tulus dengan Tuhan, percayalah bahwa sore hari ini saudara pasti mengalami janji-janji Tuhan itu. Kita nyanyi satu pujian.